Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung pertemuan manasik kita lewat video ini. Dan hari ini atau rekaman ini insya Allah yang terakhir daripada video manasik, dan sampai kita kepada pasal pada menyatakan kelakuan kaitan haji dan umrah, halaman 20 baris ke-8 dari bawah. Salawat dan salam sanjungan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita selalu berdoa agar supaya kita semua diselamatkan Allah, dilindungi Allah, disehatkan Allah, dan dimurahkan rezeki kita. Terutama dalam bulan Ramadan, kita selalu berdoa agar supaya Ramadan ini tidak Ramadan yang terakhir. Kita diberi umur panjang sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kita seluruhnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Ala hadhihi niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasal pada menyatakan kelakuan kaifiat haji dan umrah. Bermula adalah kelakuannya itu 4 rupa atau 4 macam. Yang namanya haji itu ada 4 macam modelnya, rupanya. Maka salah satunya itu sah dikerjakannya. Satu di ada 4 yang mana saja dikerjakan sah. Yang pertama atau pertama-tama ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umrah. Maka itu terlebih afdol. Jadi yang pertama sekali ifrad, arti ifrad adalah mendahulukan haji atas umrah, maka terlebih afdol. Perlu diingat ayat tadi yang saya bacakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu akan haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Berarti haji dulu baru umrah. Ini adalah yang paling afdol, yang namanya ifrad. Tapi situasi dan kondisi bisa qiran lebih afdol, bisa tamattu lebih afdol. Kenapa demikian? Karena buat orang yang datang haji hanya mengerjakan haji saja, katakan tamu undangan pemerintah, itu 7 hari dari rumah ke rumah. Jadi dia kalau niatnya haji nggak sempat umrah lagi, maka dia yang afdol buat dia adalah qiran. Qiran artinya dia melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Lalu untuk yang namanya ifrad lebih afdol, ini tentunya bagi orang gelombangnya adalah bukan gelombang akhir, bukan gelombang awal, tapi gelombang akhir. Karena kalau gelombang awal dia ifrad, dia nggak mengerjakan umrah sama sekali. Apalagi dia kloternya awal. Gelombang awal saja dia kalau melakukannya ifrad, nggak banyak dia bisa melakukan umrah setelah haji. Maka ifrad itu lebih afdol sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kedua, tamattu. Apa tamattu? Yaitu mendahulukan umrah atas haji. Dia melakukan sampai ke Mekah itu niatnya umrah. Baik dia gelombang pertama dari Madinah atau gelombang kedua dari tanah akhir, niat yang pertama dia itu adalah umrah. Dia melakukan umrah sampainya dia di Mekah. Lalu setelah umrah menjelang haji, dia ihram haji. Itu adalah namanya tamattu, mendahulukan umrah atas haji. Yang ketiga qiran. Qiran yaitu mengerjakan kedua-duanya bersamaan. Jadi niat haji dan umrah sekaligus
nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu qiran. Artinya dia sekaligus niatnya. Tawaf sa'inya satu, tapi niatnya dua, dapat pahala dua sekaligus. Buat orang yang tertentu, yang memang waktunya sempit, lebih afdal qiran. Tapi kalau buat yang waktunya lama, yang masa waktunya tinggal diatur situasinya. Kalau dia datangnya akhir dari Madinah atau akhir dari tanah air, lebih afdol dia melakukan yang namanya ifrad. Kenapa lebih afdol? Pertama, dia nggak kena dam tamatu. Tapi kalau dia tamatu, ini kena dam. Yang keempat adalah itlaq, yaitu membuat ihram dengan tiada ta'yin haji atau umrah, namanya itlaq. Artinya mutlak, membuat ihram dengan tiada penentuan haji atau umrah. Bermula atas yang membuat tamatu fidyah dengan 4 syaratnya. Jadi orang yang melakukan haji tamatu kena fidyah, artinya kena dam. Syaratnya 4, dia kena dam. Kalau 4 syarat ini nggak terkena kepada dia, insya Allah nggak kena dam. Yang pertama, ia membuat umroh di dalam waktu haji, yaitu bulan Syawal hingga wukuf Arafah, hingga waktu wukuf Arafah, yang dikatakan mikot zamani, dari tanggal 1 Syawal sampai malam 9. Itu adalah namanya mikot zamani. Dia niat umroh di situ, itu kena dam. Kedua, bahwa ia mengerjakan haji di dalam itu tahun. Jadi dia sampai ke sana di bulan Syawal, dia langsung niat umroh. Selesai umroh menjelang wukuf Arafah, dia niat haji. Berarti dia niat haji pada tahun itu juga. Itu kena dam orang tersebut. Kena dam atau kena fidyah, kena denda. Ketiga, bukan ia daripada orang yang mukim mustawatin di Mekah. Jadi kalau dia mukim mustawatin di Mekah, dia tamatu, nggak kena dam. Jadi disinilah orang, bukan ia daripada orang yang mukim mustawatin di Mekah. Kalau orang yang tinggal di Mekah, baik dia mukimin atau dia mustawatinin, dia ihram umrah di Ashurul Hajj, dia niat haji pada tahun itu juga, enggak kena dam. Nah, keempat, ini kena dam, tiada ia balik kembali membuat ihram di mikot umrahnya, atau seperti jauhnya mikot umrah itu 2 marhalah dari Mekah. Jadi orang yang melakukan tamattu, bila dia ihram hajinya di Mekah, di rumah sesuai aturan main yang kemarin diceritakan, dia niat ihram hajinya di Mekah, dia niat ihram hajinya di rumahnya di lantai masing-masing, itu kena dam tamattu. Tapi kalau dia ihram hajinya dia keluar dari Mekah, ada di kitab fikih kita, walaupun hanya ke Tanim, dia niat hajinya dari Tanim, itu enggak kena dam. Karena di sini keempat, tiada ia balik kembali membuat ihram di mikot umrohnya, atau seperti jauhnya mikot umroh itu 2 marhalah dari Mekah. Jadi dia boleh ngambil dari 2 marhalah, dari Jeddah dia niat, atau juga dia niat dari yang namanya Taif, dari Qarnul Manazil, niat lagi dari situ, nggak kena dam. Atau yang paling ringan, dia niat hajinya di Tanim. Orang yang tamattu niat hajinya di luar Mekah tidak terkena dam. Jadi di sini adalah keringanan buat orang yang tamattu. Jadi kena dam dia bila niat hajinya dari mana? Dari rumahnya, dari hotelnya, dari tempat dia tinggalnya. Tapi kalau dia niat hajinya di luar kota Mekah, di luar tanah haram, tidak kena dam. Dan atas yang membuat qiran itu fidyahnya dengan 2 syaratnya.
Orang yang melakukan qiron kena dam dia dengan dua syaratnya. Pertama, bukan ia daripada yang mukim di Mekah. Jadi kalau anak mukimin Mekah, orang mustautin di Mekah, dia niat qiron, buat dia nggak kena dam. Karena dia termasuk di ghairi hadiril masjidil haram. Karena dia orang yang tinggal di sekeliling tanah haram, dia niat qiron, tidak kena dam. Kedua, tiada ia balik kembali sesudahnya ia masuk di Mekah. Kalau dia balik kembali ke tempat dia niatnya, dia niat haji dari situ, itu nggak kena dam. Atau seperti jauhnya 2 marhalah atau 2 marhalah dari Mekah adanya. Dan sebelumnya wukuf Arafah. Kalau sebelum wukuf Arafah dia niat dia keluar lagi dari tanah haram, nggak kena dam bagi orang yang qiron. Sama dengan orang yang tamattu'. Di mana ukurannya? Kepada mikot ihramnya, atau seperti jauhnya, atau 2 marhalah dari Mekah adanya. Nah, pertanyaannya di antara 1, 2, 3, 4, yang mana yang paling afdol? Tentunya yang paling afdol sesuai dengan kondisi keadaannya. Bisa qiron lebih afdol, bisa tamattu lebih afdol, bisa ifrad lebih afdol. Karena situasi dan kondisi itu yang menentukan. Dan kita dalam menemani jamaah itu mengasih pilihan. Pernah tahun 2015 saya hampir kloter akhir. Pertemuan seminggu sebelum berangkat, kasih pilihan kepada jamaah. Kita nggak mau jamaah kita paksain ke arah satu dan yang lainnya. Kita kasih pilihan mau tamattu, mau ifrad. Kalau mau tamattu, kita dari pesawat niatnya adalah umroh. Nah, kalau mau ifrad dari pesawat kita niatnya adalah haji. Lalu plus minusnya lebih kurangnya yang namanya tamattu dan yang namanya ifrad kita jelaskan. Pilih yang mana yang terbaik, mana yang paling ringan, dan jangan menyusahkan kita. Dan khawatir dengan takut keluar dam, jadi ngambil ifrad tapi dalam keadaan yang tidak siap. Jadi mesti kita siap kalau seandainya kita mau ngambil ifrad, kita niatnya adalah dari pesawat, niat pertama ihram adalah ihramnya haji. Itu sanksinya adalah dia mesti menahan, tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai yang namanya odol sikat gigi sebelum rapi tahallul awal. Sebelum dia tawaf sa'i cukur atau sebelum dia melontar akobah cukur. Nah, nggak boleh pakai wangi-wangian. Dan pakai ihram tidak dilepas kecuali setelah tahallul awal. Tapi kalau dia tamattu, rapi tawaf sa'i, bebas pakai pakaian biasa. Kadang-kadang pernah terjadi tahun 94, orang-orang sebagian besar ngambil tamattu, dia ifrad. Tapi begitu orang pakai pakaian biasa, dia rasa iri hati, mau merubah niat hajinya menjadi umroh, mau dia tamattu. Nah, di sini halnya nggak bisa kalau tanpa alasan. Kalau alasan sahabat yang rambutnya dikerubutin kutu sampai gatel, itu dibolehkan untuk dia batalin hajinya, dia jadikan umroh, dia jadikan tamattu, cuma dia kena dam. Nah, ini yang adalah yang afdolnya kita lihat situasi dan kondisi dan kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah. Dan kita pergunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Kalau kita melakukan yang namanya tamattu, kita upayain, kita banyak umroh sebelum wukuf Arafah. Kalau kita yang namanya mengambil ifrad, setelah rapi haji kita upayain kita banyak yang namanya umroh.
Karena tadi Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi pilihan di antara 1 dan 4, situasi dan kondisi yang ada itu yang terbaik buat kita semua. Tinggal kita ambil saja yang mana yang paling ringan. Nah, selesai pilihan daripada kaifiat haji dan umrah, kita masuk pasal yang terakhir pada pertemuan ini adalah pasal menyatakan segala yang haram atas orang yang ihram. Di sini segala yang haram atas orang yang muhrim. Perlu kita perhatikan, maka adalah itu 9 perkara. Lagi ihram, lagi muhrim, melakukan salah satu daripada yang 9 ini, hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah haram. Pertama, memakai tiap-tiap yang menyarungkan badan dan menutup kepala atas laki-laki dan muka atas perempuan, dan memakai sarung tangan atas keduanya. Jadi dalam keadaan ihram nggak boleh kita memakai pakaian yang bersarung. Ini kalau kita ingat kita dalam keadaan ihram, kita sengaja pakai yang bersarung, hukumnya haram. Tapi kalau kita lupa, yang namanya lupa adalah tidak ada sanksi haramnya. Cuma kalau lupanya mimbabi tarafuh, nggak ada sanksi apa-apa. Dia lupa dalam keadaan ihram, dia buka pakaian ihramnya, dia pakai pakaian yang bersarung, itu hukumnya adalah tidak berdosa kalau lupa, dan nggak ada sanksi dam apa-apa. Nah, perlu diingat di sini adalah bersarung, bukan berjahit. Kalau berjahit nggak bersarung nggak ada masalah. Kenapa berjahit nggak bersarung? Seperti kita punya ikat pinggang kita berjahit. Kalau nggak dijahit nggak mungkin bisa rapi seperti itu. Nah, tapi bersarung enggak. Jadi pakaian yang dilarang adalah yang bersarung. Maka di sini nggak boleh pakai sempak ihram. Nggak boleh dia pakai sempak ihram karena dia adalah bersarung. Kecuali ngikatnya itu tidak diikat mati. Diselipin aja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau diikat mati, hukumnya adalah nggak boleh, haram. Karena dalam keadaan ihram nggak boleh memakai pakaian yang bersarung, yang menyarungkan, dan menutup kepala atas laki-laki. Jadi jangan dalam keadaan ihram, panas banget, kain ihram yang di atas yang selendang bakal nutupin kepala, nggak boleh. Sama juga kita pakai kopiah. Dalam keadaan ihram kita pakai kopiah, itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena dia termasuk yang bersarung. Tapi kalau sebelum dia ihram, sebelum dia niat, katakan dia mau ihram ke Ja'ronah. Dari Mekah dia berangkat ke Ja'ronah pakai kopiah. Pakai apa? Pakai kopiah putih di kepala. Sah-sah aja. Tapi nanti begitu niat, lepas kopiah tersebut, jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena waktu berangkatnya belum niat. Yang nggak bolehnya setelah niat. Maka begitu mau niat umroh, itu wajib dihilangkan, dibuka yang namanya kopiahnya. Maka di sini nggak boleh adalah memakai menyarungkan badan dan menutup kepala atas laki-laki dan muka atas perempuan. Jadi perempuan dalam keadaan ihram nggak boleh pakai cadar. Jadi nggak boleh perempuan dalam keadaan ihram pakai cadar. Jadi yang namanya cadar termasuk larangan dalam keadaan ihram. Dan memakai sarung tangan atas keduanya. Memakai sarung tangan laki dan perempuan hukumnya adalah haram. Termasuk pernah tahun 2017 dia pakai kaos kaki di Arafah, baru mau pakai dilarang, nggak boleh pakai kaos kaki dalam keadaan ihram karena menyarungkan badan. Alasannya takut digigit semut, takut digigit nyamuk.
Jadi nggak boleh yang namanya alasan apapun juga dalam keadaan ihram memakai yang menyarungkan badan. Termasuk bapak-bapak jangan pakai sepatu dalam keadaan ihram. Jangan pakai sepatu, walaupun sepatu yang hitam yang hanya tertutup tipis, itu tetap nggak boleh karena bersarung. Yang boleh adalah pakai sendal. Kalau mau pakai sepatu, boleh dipakai, belakangnya diinjak, depannya dipotong, depannya jempol kakinya kelihatan. Itu boleh dipakai yang namanya sepatu sendal. Maka sebaiknya yang namanya kita ihram, pakai yang umum aja. Pakai sendal sebagaimana biasa. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Dalam keadaan ihram jangan pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena larangan yang dibolehkan, diperintahkan sebelum ihram kita pakai wangi-wangian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau belum tawaf sa'i kita habis ihram umroh, jangan ke tempat tukang minyak wangi. Khawatir nanti dipakai minyak wangi kena fidyah. Jadi biasanya tukang minyak wangi gue nanya, apakah ente sudah tawaf sa'i belum? Kalau sudah tawaf sa'i bebas-bebas saja. Tapi kalau belum tawaf sa'i nggak boleh pakai wangi-wangian. Bolehnya kapan pakai wangi-wangian? Sebelum niat. Sebelum nawaitul hajjah, sebelum nawaitul umrah, pakai wangi-wangian dibolehkan, bebas. Tapi setelah itu nggak boleh. Ketiga, memakai minyak rambut kepala atau jenggot kumis. Jadi nggak boleh pakai minyak rambut kepala. Dalam keadaan ihram, rambutnya kusut, pengen diratain, kumisnya berantakan, jenggotnya berantakan, pengen diratain, dipakein minyak. Nggak boleh pakai minyak dalam keadaan ihram. Setelah selesai ihram, tawaf sa'i, cukur, baru boleh. Yang keempat, mengeluarkan rambut dari badan. Jadi yang namanya dalam keadaan ihram, sadar lagi ihram, dia gunting rambut dari badannya. Atau bulu ketiaknya, bulu keteknya dia cabut dalam keadaan ihram. Dia tahu nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau dia lupa gimana? Kalau dia lupa, yang namanya mimbabil izalah, nggak ada maaf bagimu. 1 lembar rambut 1 mud, 2 lembar rambut 2 mud, 3 lembar rambut adalah 1 kambing. Jadi yang namanya kita sengaja tahu lagi ihram kita motong rambut, itu hukumnya adalah haram. Kalau kita nggak tahu, lupa, kita gegaruk, itu gegaruk yang nggak haram, tapi rontoknya itu rambut yang jadi masalah. Yang jadi 1 lembar 1 mud, 2 lembar 2 mud, 3 lembar 1 kambing. Kelima, mengeluarkan kuku. Artinya dalam keadaan ihram motong kuku. 1 lembar kuku 1 mud, 2 lembar kuku 2 mud, 3 lembar kuku 1 kambing. Sengaja dia tahu lagi ihram hukumnya haram. Lupa dalam keadaan ihram, sanksinya tadi 1 lembar kuku 1 mud, 2 lembar 2 mud, 3 lembar 1 kambing. Yang namanya mimbabil izalah nggak ada maaf. Beda mimbabil tarofu, itu nggak ada masalah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, dalam keadaan ihram kita wajib menjaga semuanya. Maka kita baca kemarin, pertemuan yang kemarin, sebelum kita ihram kita diperintahkan untuk membuang bulu-bulu yang ada di badan, agar supaya dalam keadaan ihram kita enggak gegaruk. Karena kalau rambutnya panjang kita suka gegaruk, kelupaan. Jadi mendingan dia sebelumnya pendekin semua, potong-potong semua termasuk kuku. Kalau kukunya udah dipotong nggak ada masalah. Kuku udah dipotong, udah nggak akan dipotong lagi. Makanya dia sebelum ihram potong kuku dulu. Insya Allah dia nggak kelupaan yang namanya motong kuku, karena kukunya udah nggak ada lagi. Nah, perlu dilihat di sini. Keenam, memburu binatang darat, hutan yang boleh dimakan dagingnya.
Nah, di sini adalah dalam keadaan ihram nggak boleh kita berburu. Karena ada sahabat, orang-orang ihram dia tidak. Di perjalanan dari Madinah ke Mekah, ada yang namanya himar wahsy. Dia punya pecutnya jatuh, minta diambilin, nggak ada yang ambil. Dia ambil sendiri, dia buru yang namanya himar wahsy tersebut dan dia bunuh, dia potong. Jadi buat orang yang nggak ihram sah-sah aja. Tapi kalau orang dalam keadaan ihram, nggak boleh dia memburu binatang buruan, termasuk yang namanya himar wahsy, artinya himar liar, himar hutan. Itu yang boleh dimakan dagingnya. Ketujuh yang diharamkan dalam keadaan ihram adalah jima, hubungan badan suami istri dalam keadaan ihram itu adalah haram. Bukan haram saja, mau ihram apa kek, itu rusak hajinya, rusak umrohnya kalau dia niatnya umroh. Kalau dia niatnya haji, rusak hajinya. Sudah rusak, wajib diterusin dan wajib qada pada tahun berikutnya. Ini yang terjadi, yang namanya jima, sanksinya sangat berat. Jadi yang namanya dia rusak umrohnya, wajib qada, wajib menyelesaikan amalan umrohnya. Kedelapan, bersendau gurau dengan perempuan. Artinya ngobrol dengan perempuan yang enggak dalam keadaan butuh, enggak hajat, ngobrol kepada perempuan, itu hukumnya adalah haram. Jadi jangan kita dalam keadaan ihram ngobrol dengan perempuan. Walaupun kepada istri sendiri, hanya sekedar kebutuhan saja yang kita bicarakan. Kesembilan, akad nikah. Di dalam keadaan ihram, dalam keadaan umrah dia melakukan yang namanya akad nikah, itu tidak sah akad nikahnya dan haram hukum akad nikahnya. Nah, perlu diingat, sebagai lagi haram atas sekalian orang menangkap pemburuan di dalam tanah haram dan memotong pohon tanah haram dan menyabut rumputnya. Jika rumput makanan binatang atau dibuat obat atau duri jalanan, jadi yang namanya dia melakukan yang dilarang nggak boleh. Tapi kalau yang namanya duri boleh-boleh aja. Maka di sini dalam keadaan ihram kita jangan usil, jangan kita nyemplakin yang namanya pohon-pohon tanah haram. Nah, kita lihat sanksi yang terakhirnya. Di atas tiap-tiap satu daripada yang diharamkan itu ada fidyahnya. Jadi semua yang diharamkan yang 9 tadi ada fidyahnya, artinya ada dendanya. Melainkan akad nikah. Kalau akad nikah nggak ada fidyahnya, tidak sah akad nikahnya dalam keadaan ihram. Mudah-mudahan sampai di sini manasik kita. Kita berdoa semoga tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah haji walaupun kondisi virus corona seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat seluruhnya virus corona dari muka bumi ini dan kita bisa haji tahun besok. Dibuka kembali yang namanya penerbangan ke Saudi, ke Mekah Madinah untuk melakukan ibadah haji, dan tidak ada salahnya kita baca Fatihah agar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuhsinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u bihal afaq. Sahbihi wa sallama min yawma khalaqtad dunya ila yaumit talaq wastunna baina yadayk ya azizu ya khallaq. Allah rusna bi ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika alladhi la yuram
Allahumma arhamna biqudratik anta thiqatuna wa rajauna. Maka min ni'matin anta biha alaina qalla laka biha sabr qalla laka biha syukruna. Maka min baliyatin ibtada biha alaina qalla laka biha sabruna. Fa aman ra'ana ala khataya falam yafdahna. Allahumma hajjana mabrura wa dhanbana maghfura wa sa'yana mashkura wa umratana maqbula wa ziyaratana mutaqabbala. Wal marudana ya Allah wa jama'ana ataina salimin ghanimin harihin mustabshirin bi khair wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.